Oke, silakan teman-teman yang mau kenal saya lebih jauh lagi, kita bisa saling follow di Instagram atau di apa namanya, di sosial media yang lainnya ya. Oke. Dan oke. Nah, bagaimana kita memahami depresi gitu ya, bahwa banyak sekali orang yang datang ke saya gitu ya, klien-klien saya di antaranya mereka menyatakan gitu bahwa seringkali mereka mendapatkan sebuah penilaian gitu ya dari para, orang-orang di sekitarnya mereka bahwa mereka itu kurang iman gitu katanya, "Kamu itu hanya kurang iman aja, kamu itu, apa namanya, kurang banyak ibadah aja," gitu ya, sehingga dikatakan sebagai perasaan yang lebay gitu ya, kemudian juga mungkin, futur dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya memahami depresi itu bahwa depresi lebih dari sekedar kesedihan, bahkan bisa dikatakan ada sebuah gangguan sistemik di seluruh tubuh. Tapi nanti saya akan juga menyampaikan dari sudut pandang kami sebagai seorang hipnoterapis ya, Kak. Jadi gerimis kelabu yang mengerikan bahkan dikatakan oleh William Styron. Nah, bahkan, depresi ini dalam skala global gitu ya, menjadi sebuah krisis diam-diam gitu. Sekitar 332 juta perkiraan jumlah penderita di seluruh dunia, 5,7% dari total populasi dewasa itu mengalami depresi. Bahkan 1,5 kali lipat tingkat kerentanan wanita dibandingkan pria. Jadi lebih dari 10% ibu-ibu mengalami depresi yang dikatakan depresi pada pasca persalinan. Dan bahkan depresi ini menjadi penyebab kematian ketiga pada kelompok usia 15 sampai 29 tahun dan menyoroti risiko fatal dari bunuh diri sekitar 727.000 jiwa hilang pada tahun 2021. Nah, ini saya ambil juga dari, global ya, jadi bukan, di Indonesia. Nah, kemudian, eee, mendefinisikan ulang depresi bahwa ada mitos yang terjadi gitu ya, bahwa yang namanya depresi itu hanya sebuah berupa ketidakseimbangan kimiawi di otak saja, sebuah tanda kelemahan pribadi atau ketidakmampuan untuk tegar. Dan kadang-kadang banyak di orang sekitar itu menyatakan bahwa itu, "Kamu itu hanya sedih biasa, kamu hanya lebay aja," gitu ya. Nah, namun fakta medisnya, gangguan seluruh tubuh yang melibatkan peradangan, sistem imun, dan bahkan mikrobioma mikrobioma usus dihipotesiskan sebagai strategi pertahanan evolusioner atau imobilisasi shutdown tubuh terhadap bahaya atau kekalahan yang berkepanjangan. Nanti saya juga akan jelaskan ada yang namanya, kewalahan ya terhadap dibanjirinya dengan beberapa hal di dalam, mekanisme mentalnya kita. Sehingga makanya dikatakan tubuh kita akhirnya menjadi imobilisasi atau shutdown. Nah, anatomi depresi ada dampak sistemiknya. Di otak, maka jam sirkadiannya, siklus 24 jam itu terganggu. Kerentanan sirkuit saraf menurun dan respon stres jadi menjadi terlalu aktif. Pada unsur organ jantung, risiko mengalami kejadian kardiak atau penyakit jantung meningkat hingga 3 kali lipat. Kemudian sistem imunnya melemah secara signifikan, peningkatan zat peradangan intrusif yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi virus. Sementara tulang dan metabolisme mengalami tingkat osteoporosis dan diabetes yang bahkan jadi bisa lebih tinggi lagi. Nah, sumbu usus otak atau gut brain axis gitu ya dikatakan ini kalau kami sebagai seorang apa terapis gitu ya, kita di dunia terapi, healing gitu ya bahwa perut ini adalah otak kedua. Jadi disebutnya gut brain axis, jalur komunikasinya dua arah antara sistem pencernaan dan sistem saraf pusat. Kemudian peran mikrobioma, bakteri di usus memproduksi zat yang secara langsung mempengaruhi fungsi suasana hati dan seluruh sistem saraf. Dan bahkan ada intervensi diet, kerentanan depresi sangat terkait dengan nutrisi, asupan lemak omega 3 dan bahkan bakteri baik, psikobiotik dapat meredakan gejala. Nah, kemudian spektrum gejala yang menyeluruh, secara emosional, mereka yang mengalami depresi akan mengalami perasaan hampa yang terus-menerus. Kemudian mereka mengalami pesimisme akut, hilangnya minat pada hobi dan seks, serta rasa bersalah yang tidak proporsional. Kemudian secara kognitif, mereka mengalami kesulitan konsentrasi. Kemudian memori menurun, ketidakmampuan membuat keputusan, bahkan ruminasi atau terjebak dalam pikiran negatif yang berulang. Kemudian secara fisik mereka mengalami gangguan tidur atau insomnia atau tidur berlebihan, kelelahan ekstrim, perubahan berat badan atau nafsu makan, sakit kepala, dan nyeri kronis. Nah,
Bahkan, bisa dikatakan ya kalau kita sehari-hari di lingkungan kita, kita bisa, membantu ya mereka dengan mengenali ya tanda-tanda atau simptom dari depresi. Ketika seseorang mengalami kesedihan yang terus-menerus, merasa hampa, terus-menerus kehilangan minat pada aktivitas favorit, perubahan tidur atau nafsu makan, kesulitan berkonsentrasi, perasaan tidak berharga, kelelahan atau energi rendah, pikiran tentang kematian atau bunuh diri, dan ini harus benar-benar kita menyoroti untuk penting mencari bantuan. Jadi bahkan saya juga merasa terkejut gitu ya. Saya juga merasa sedih ketika saya mendapatkan, klien bahkan di usia 11 tahun dia mengalami depresi. Dia cerita pada saya seorang anak laki-laki dia bilang, "Saya ngerasa hampa," katanya, "saya merasa hampa, Bu." Dan memang betul dia jadi kehilangan minat pada aktivitas favoritnya dia, kemudian secara pendidikan atau akademis jadi mengalami sulit berkonsentrasi, kemudian dia merasa tidak, berenergi gitu ya, bahkan dia juga berpikiran untuk, dia bilang untungnya anak ini punya komunikasi yang baik dengan orang tuanya, dia bilang sama ibunya, "Aku rasanya pengen nggak ada aja," gitu ya. Jadi, mulai dari merasa tidak apa, pengen pengen mengakhiri hidupnya gitu, maksudnya dia pengen tidak ada gitu, sampai, beberapa di usia-usia remaja itu sudah melakukan percobaan-percobaan untuk menyakiti diri sendiri, awalnya dari situ, kemudian akhirnya mereka, melakukan percobaan-percobaan bunuh diri. Jadi tanda-tanda depresi itu bisa dikenali ya secara aspek emosi ketika mereka sedih berkepanjangan, kadang-kadang nangis, bahkan kok sering banget nangis, sedikit-sedikit menangis gitu ya. Kemudian jadi mudah tersinggung, jadi baperan gitu ibaratnya. Kemudian dia kok merasa lonely, putus asa, bahkan kalau kita lihat kok dia mengalami insomnia ya, sulit tidur, atau bahkan dia tidur terus-menerus ya, sampai susah dibangunkan gitu ketika subuh. Bahkan bisa sampai 12 jam tertidur gitu ya, nafsu makan berkurang, tubuh jadi lemah gitu, nyeri tanpa penyebab medis yang jelas, dan aspek pikirannya mereka merasa hidup tidak berguna. Mereka seringkali menyalahkan diri sendiri, merasa bersalah, sulit konsentrasi, dan banyak sekali self talk di dalam pikirannya yang jika itu terus-menerus gitu ya, dengan tingkat depresi yang semakin tinggi, itu biasanya nanti akan menjadi semacam ada halusinasi atau waham gitu ya. Mereka jadi, seolah-olah ada yang membisikkan, kemudian seolah-olah mereka melihat bayangan-bayangan yang, menarik mereka untuk semakin membahayakan diri mereka. Secara aspek perilaku, menarik diri dari lingkungan. Hampir kebanyakan mereka tidak ingin bertemu dengan orang lain. Kalau diajak main nggak mau gitu ya, kehilangan minat pada aktivitas apapun. Dan seringkali buat keluarga yang mengalami anak-anak atau remaja, seperti ini gitu, biasanya orang tua itu komentarnya seringkali gitu ya saya dapati itu, "Anak saya tuh malas banget Bu, dia tuh nggak ada motivasi. Padahal dia udah kuliah, apa namanya, udah pindah universitas," katanya gitu ya, dari Pertamina kemudian dia pindah ke, apa namanya, ke universitas lain di Telkom dan seterusnya gitu. Tapi kenapa ya Bu, dia, kalau kalau bangun tuh susah banget dibangunin katanya. Dia tidak mau sholat subuh, paling tidak sholat subuh saja Bu, katanya gitu ya. Terus, ketika ditemukan gitu ya di kampus, dia nggak masuk-masuk ke ruang kelas, dan ketika masuk ke apa, kamar kosan mereka gitu ya, kamarnya berantakan, kemudian kotor gitu ya, bahkan banyak menyimpan barang-barang yang bukan menyimpan ya, karena dibiarkan begitu. Jadi banyak sekali kotoran-kotoran dan, ada seorang anak perempuan pada waktu itu juga, dia di kamarnya di atas gitu ya, kemudian orang tuanya ini notice selama sebulan lebih nih kok anak jarang sekali turun gitu. Cuman mereka mengira, oh ya udah anaknya aman-aman aja. Hampir kebanyakan orang tua itu merasa aman gitu kalau anaknya itu nggak macem-macem gitu ya, nggak rewel, apalagi mereka yang punya anak banyak, kalau ada anak satu yang kayaknya anteng-anteng aja di kamar gitu, mereka jadi kurang notice gitu, kurang, memperhatikan. Dan ternyata pada saat ibunya masuk ke dalam kamar anaknya, itu benar-benar penuh, ada bangkai kecoa, bangkai tikus, bangkai segala macam, dia tuh kayak nyaman aja di situ dan dia nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi hanya berdiam di dalam kamar. Dan ada banyak tanda-tanda gitu ya, sign sebetulnya di depan pintu gitu ya, di dalam kamar itu dia ada tanda tengkorak dan seterusnya.
Nah, itu, mereka sedang mengalami depresi. Kemudian penyebab depresi itu ada faktor biologis, ada faktor genetik tadi, faktor biologis tadi udah saya sampaikan di sebelumnya ya, ada perubahan kimia otak, kemudian ada faktor genetik, riwayat keluarga yang pernah depresi, itu juga memiliki resiko yang tinggi, untuk anggota keluarga lainnya itu mengalami, depresi. Kemudian faktor psikologis, ada stres, trauma, atau pola pikir yang negatif. Nah, jadi ada beberapa karakter anak atau individu yang memang rentan sekali dengan depresi karena mereka memiliki pola pikir, kebiasaan berpikir yang negatif. Saya juga seringkali kadang-kadang saya juga kalau misalnya ada klien saya yang konsultasi gitu ya, melalui online ketika dia mengucapkan kata-kata yang sudah negatif saja, itu pasti saya langsung sela gitu, "Kak, jangan afirmasi itu ya," gitu. Saya benahi kalimatnya seperti ini gitu. Jadi karena setiap kali kita berpikir sesuatu gitu ya dengan hal yang negatif itu akan menjadi pola. Dan pola-pola itu bisa tanpa disadari secara otomatis muncul di dalam pikiran, kemudian mengubah perasaannya juga ya, emosinya dan akhirnya mengubah seluruh fisiologisnya. Kemudian ada faktor sosialnya, tekanan dari sekolah, hubungan, perasaan terisolasi, ini banyak sekali. Saya kemarin geram sekali gitu ya, ada seorang anak kuliah di ITB gitu ya, anak ini pinter banget dan dia cerita dia benar-benar mengalami depresi. Ibunya juga bilang, "Ini kamarnya benar-benar Bu," katanya gitu, "berantakan sekali. Saya datang ke kosannya, nilai IPK-nya di bawah 2 dan seterusnya," gitu ya. Ibu karena dia anak yang ngekos jadi, dia nggak pernah menghubungi, nggak pernah memberikan kabar dan seterusnya, baru diketahui bahwa anaknya mengalami depresi. Anak ini ternyata di masa-masa, sekolah di SMP dia pernah dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk pesantren dan tapi dia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi di pesantren. Dia disodomi sampai 3 kali, bahkan pernah dipukulin, ditonjokin gitu ya, dibully, itu sambil dipegangin oleh teman-temannya. Saya geram sekali. Dia cerita dan saya benar-benar bersyukur anak ini datang dalam kondisi yang depresinya belum benar-benar, akut gitu ya, belum benar-benar kronis gitu. Jadi dia bisa menceritakannya. Walaupun dia hanya bilang tuh cuman sepatah, 2 patah kata aja gitu, tapi saya melihat betul-betul dadanya tuh sesak ya, seluruh tubuhnya itu kaku gitu ya. Secara fisiologis benar-benar menggambarkan bahwa dia benar-benar mengalami depresi. Jadi banyak sekali tekanan-tekanan juga dari sekolah, kemudian relasi dan perasaan terisolasi ini juga menyebabkan. Kemudian penyebab depresi pada dewasa dan lansia, biasanya mereka merasa kehilangan. Ada kehilangan pasangan hidup, kehilangan pekerjaan, kehilangan peran sosial, kehilangan kesehatan, kemudian mengalami kesepian ya. Kalau untuk di usia lansia ketika mereka makanya perlu diperhatikan buat teman-teman yang punya orang tua yang sudah lansia gitu ya, mereka hidup sendiri nggak mau tinggal sama anak-anaknya, itu, sering-sering diajak ngobrol. Dan kadang-kadang tidak terlihat gitu, seolah-olah ini si lansia ini memang ya udah mereka emang begitu aja, pikirannya udah kacau dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian, penyakit kronis ya seperti diabetes, hipertensi, stroke, jantung, nyeri kronis dan lain-lainnya, seringkali kondisi fisik itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Kemudian pikiran negatif yang menumpuk gitu ya, dia merasa misalnya saya udah nggak berguna, nggak ada yang membutuhkan saya, nggak ada yang mau mengerti saya, nggak ada yang, mau menerima perasaan saya. Anak-anak itu banyak sekali loh. Tadi saya sebelum ke sini gitu ya, sebelum Zoom gitu, saya sedang menangani seorang anak gadis gitu ya di usia, kuliah ya, kalau dia usia kuliah, dia bilang, dia itu kecemasannya tingkat tinggi. Kecemasan tingkat tinggi dan ternyata di fase-fase kecemasan tingkat tingginya dia pernah mengalami depresi di masa kecil. Di masa kecil pada usia 7 tahun di usia SD. Jadi ketika dia, cerita sama orang tuanya gitu ya, barang-barangnya banyak yang hilang, buku dan segala macam hilang. Jadi begitu saya hipnoterapi, dia jatuh di usia 7 tahun gitu ya, mmm dia cerita sama orang tuanya berharap orang tuanya tuh bisa membantu dia gitu ya, supaya buku-bukunya nggak hilang karena banyak teman-teman yang ngejailin. Apa yang terjadi respon dari ibunya malah marahin dia. Marahin dia karena buku-bukunya hilang, terus kamu tuh rewel banget, nggak boleh rewel, bla 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 segala macem. Kemudian ibunya bilang, "Nanti kalau kamu rewel nanti ayah marah," gitu kan. Ibu juga takut kalau misalnya ayah marah gitu ya, nanti dibilangin bahwa jadi ibu nggak bisa ngurusin anak gitu ya,
nggak becus gitu ngurus anak dan seterusnya. Nah, itu juga perlu kita jadi perhatian. Jadi, pikiran-pikiran negatif itu kadangkala juga muncul dari kebiasaan ketika masih kecil yang disebut dengan imprint gitu ya. Kita ditanamkan dengan kepercayaan atau keyakinan-keyakinan yang sehingga pikiran bawah sadar kita tuh semakin percaya bahwa, "Oke, mungkin kita memang begitu." Jadi akhirnya dalam setiap situasi sosial, dia itu selalu merasa salah ketika ada kondisi sosial yang salah gitu, yang berbeda. Temennya yang tiba-tiba ngambek, temennya yang tiba-tiba diam, temennya yang tiba-tiba ninggalin dia gitu, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri gitu. Nah, pikiran seperti ini jika terus dipelihara akan memperburuk ya tingkat depresi. Jadi ada tipe depresi mayor atau unipolar, ada distimia, ada bipolar, ada pasca persalinan, dan ada musiman. Karakteristik utamanya untuk yang mayor kesedihan dan keputusasaan dan apati yang tanpa henti. Dan tingkat energinya ini benar-benar sangat rendah sekali. Dan durasinya atau pemicunya setidaknya 2 minggu dapat dipicu trauma atau dapat dipicu dari trauma gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman gitu ya, dalam waktu 2 minggu gitu ya, dia tidak urung bahagia gitu ya, jadi sedih-sedih terus, putus asa terus gitu ya, itu harus sudah alarm, alert gitu ya. Kemudian karakteristik utama dari distimia, suasana hati rendah yang kronis. Jadi, apa ya, suasana hati rendah itu disebutnya moody. Kok nih anak nih nggak mood ya gitu, kayak nggak antusias gitu, nggak semangat. Kemudian rendah, rendah banget secara, sistemik, secara persisten bahkan. Dan kemudian durasinya tuh bertahun-tahun. Kemudian ada juga yang dikatakan sebagai bipolar. Nah, bipolar ini ada yang disebutnya mood swing ya, yang sangat ekstrim, di mana dia akan mengalami ada fase-fase depresi dan ada fase-fase mania. Fase-fase depresi di mana mereka motivasinya benar-benar sangat drop, jatuh gitu ya, energinya low, mereka bahkan nggak bisa bangun, dan ada fase-fase mania di mana dia itu penuh pikirannya itu dengan semua ide dan ingin melakukan A, B, C, D, E gitu ya, sampai benar-benar sangat antusias sekali. Dan tingkat energinya fluktuatif ya, tinggi, rendah, dan durasinya itu siklik, hari sampai hingga tahun. Kadang-kadang 2 minggu dia mengalami depresi, kemudian setelah itu normal, hanya dalam beberapa hari, 3 hari, kemudian mengalami mania. Kemudian nanti dia muncul lagi gitu di fase 3 hari kemudian, dia depresi lagi dan seterusnya. Kemudian juga jangan diabaikan gitu ya, mereka para ibu gitu ya, perempuan yang mengalami persalinan gitu, dan ada yang disebut dengan depresi pasca persalinan. Dan ini lebih parah dari baby blues, dan ini mengganggu pengasuhan. Saya pernah datang mengunjungi seorang teman di SMA 1 juga gitu ya. Kebetulan rumahnya kurang lebih saya butuh waktu 20 menitan lah ke rumah dia. Dan saya kaget waktu itu, saya ingin mengunjungi dia karena dia baru melahirkan gitu ya. Saya bawa kado, saya bawa makanan gitu. Begitu saya datang, kalau nggak salah saya datang sendirian, sendirian betul. Dan itu ternyata teman saya itu lagi duduk di pojokan kamar, dia tidak melakukan apapun, sementara bayinya di kasur itu menangis, dan ada anaknya yang kecil, mungkin usia 3 tahun apa ya, itu baru keluar dari kamar mandi, habis mandi, dia pakai anduk, dia teriak-teriak ke mamanya gitu, dia ngasih tahu kalau aku udah habis mandi, dan dia diem aja. Nge-freeze gitu. Jadi energinya terkuras habis gitu ya. Dan ini biasanya dialami oleh mereka para ibu yang pasca melahirkan. Kemudian ada tipe depresi yang disebut dengan musiman, penurunan suasana hati yang terkait dengan cahaya matahari, nggak mau ngelihat cahaya matahari, lesu gitu ya, lelah gitu, lemah gitu ya. Kemudian terutama ini di negara-negara Eropa yang mungkin ada 4 season ya, yang ada musim dingin dan seterusnya. Nah, kerentanan demografis, krisis pada generasi muda, depresi semakin banyak menyerang generasi muda, bahkan hingga anak usia prasekolah, anak-anak, dan hal ini bisa mengganggu perkembangan normalnya. Gejalanya berbeda pada anak dan remaja, depresi seringkali tidak bermanifestasi sebagai kesedihan, melainkan sebagai kemarahan, sifat lekas marah, irritability, dan perilaku yang memberontak gitu ya, tidak mau, dia membangkang gitu. Kemudian pemicu utamanya biasanya bullying, tekanan media sosial. Jadi anak yang saya bilang di sekolah ITB itu, waktu semasa dia SMP, kemudian dia disodomi dan seterusnya itu, dia tidak bisa berkata apa-apa ke orang tuanya, nggak pernah bisa cerita. Tetapi akhirnya efeknya di usia SMA, dia itu memberontak, dia banyak sekali melakukan yang disebut dengan kenakalan remaja atau penyimpangan perilaku, di mana dia agresif gitu ya, di mana dia nakal gitu dan seterusnya. Nah, eee
Serta penurunan drastis pada waktu bermain bebas atau free play yang secara historis menjadi cara anak mengatasi stresnya. Nah, spiral menurun mekanisme timbulnya depresi. Dari yang pertama ada input awal, biasanya dari peristiwa kehidupan ya yang negatif. Ada trauma, kehilangan, stres, kerentanan genetik juga bisa. Dan kemudian akhirnya pada tahap yang kedua dia mengalami yang disebut dengan katalisator ya. Peristiwa tersebut memicu pola pikir negatif yang berulang-ulang. Khususnya mengenai harga dirinya, terus saja berulang. Pikiran itu bisa berulang. Seperti kaset pita itu yang diulang-ulang, di rewind. Jadi ketika dia punya pikiran, seolah-olah tidak ada pikiran yang lain. Hanya itu saja pikirannya yang dia putar. Dan hasil akhirnya mereka terperosok ke dalam episode depresi klinis. Nah, depresi bukan akibat yang tidak terhindarkan dari kejadian buruk. Spiral ini bisa dihentikan atau diintervensi dengan memutus siklus ruminasinya. Makanya seringkali kalau para psikolog ini sering terkenalnya gitu ya untuk mengatasi depresi ini dengan yang namanya CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy. Nah, kita tahu bahwa relasi pikiran dan tubuh kita ini sangat kuat sekali. Seringnya kita berpikir dan melakukan hal yang sama gitu ya, membuat terbentuknya kelompok neuron yang disebut dengan synaptic potentiation, menjadi semakin terhubung, permanen, dan akhirnya mengendalikan pola pikir dan perilaku kita. Kemudian dia akan menghasilkan perasaan tertentu yang begitu sangat konsisten dan kemudian direkam oleh tubuh kita. Sehingga pikiran sejalan dengan tubuh. Akhirnya pikiran sama dengan tubuh kita di saat ini. Dan pada saat kita sering berpikir dan melakukan hal yang sama, dia menghasilkan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, asetilkolin, dan lain-lain. Jadi hormon-hormon yang muncul itu gitu ya dihasilkan dari bagaimana kita seringnya berpikir tentang sesuatu. Kemudian menghasilkan senyawa kimiawi lainnya seperti protein neuropeptida yang menyebar ke seluruh tubuh dan berfungsi sebagai pembawa sel, pembawa pesan ya, messenger ke seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Kemudian mereka mencari reseptor yang sesuai atau disebutnya docking station pada berbagai sel. Reseptor yang sesuai itu di bagian tubuh yang mana nih gitu ya. Makanya biasanya kalau kita para terapis ini, para healer gitu ya, mereka tuh biasanya menemukan gitu kalau misalnya dia sakitnya diabetes. Nah, emosi yang terjebak di sana akibat dari neurotransmitter yang keluar, senyawa kimiawi yang keluar itu yang menyebar ke seluruh tubuh itu apa? Dan kita akhirnya bisa deteksi bahwa ini emosinya yang muncul yang terjebak di sana adalah emosi apa gitu ya. Makanya kalau misalnya bahkan di traditional Chinese medicine juga secara apa namanya titik-titik akupunktur meridian itu juga bisa diketahui. Contoh misalnya seseorang yang memendam marah gitu ya, kemarahan yang begitu lama dipendam gitu ya akhirnya menjadi eh, tumor getah bening gitu dan seterusnya. Nah, sehingga tubuh secara tanpa disadari telah diprogram dan dikondisikan menjadi pikirannya sendiri. Nah, hipnoterapi ya, itu sebuah metode yang begitu sangat efektif. Jadi, ketika tubuh kita itu rileks gitu ya, tubuh kita rileks, maka pikiran kita itu bisa memberitahu bagian mana di dalam diri kita ini yang bisa dikatakan itu tidak selaras. Nah, gitu. Nah, ketika kita mengetahui ada hal-hal yang tidak selaras di dalam tubuh kita, baik secara fisiologis maupun secara psikologis, maka kami sebagai terapis itu membantu untuk dengan semua teknik-teknik terapi atau teknik-teknik psikoterapi yang kita miliki, yang kita kuasai untuk dibantu menyelaraskan gitu ya. Misalnya adanya di pikiran, maka pikiran itu kita selaraskan. Bagaimana di bagian tubuh gitu. Misalnya dia ada sakit seperti tadi anak yang tadi itu ibunya selalu bilang dari sejak kecil gitu anak ini selalu mengalami yang disebut sakit perut dan kepengen buang air kecil, kemudian jantungnya berdebar, sesek dadanya gitu ya. Nah, itu kita nanti akan selaraskan gitu. Jadi makanya kenapa hipnoterapi itu begitu sangat efektif, bahkan setelah 6 kali sesi bisa mengalami recovery rate-nya itu 93% dibandingkan dengan behavioral terapi dan psikoanalisa yang butuh 22 kali sesi sampai 600 kali sesi. Nah, tetapi alhamdulillahnya juga banyak sekali klien-klien saya dengan sesi-sesi hipnoterapi ini tidak butuh sampai 6 kali sesi, kecuali mereka yang benar-benar mengalami masalah yang sangat psikotik ya gitu bisa dikatakan dan ini adalah penelitian di tahun 1970 oleh seorang apa namanya seorang researcher gitu ya yaitu Alfred Abarius PhD dan di dalam literaturnya yang berjudul Hipnoterapi Appraisal Psychotherapy Theory Research dan Practice. Jadi sudah lama sekali beliau ini meneliti gitu ya dengan ratusan klien dengan ratusan pasien gitu yang dilakukan dengan berbagai metode. Bisa dibaca di literaturnya ya, ini literatur lama tapi ada yang secara detailnya juga.
disampaikan. Jadi pikiran bawah sadar kita inilah yang sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar untuk bisa memunculkan perilaku, sikap, cara bicara di pikiran sadar kita itu seperti apa. That's why ketika kita mengalami suatu masalah gitu ya, perilaku, penyimpangan perilaku, kemudian kebiasaan, kemudian dan seterusnya gitu ya. Ketika kita membantu klien-klien ini masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, kita bisa menyentuh program-program yang selama ini memprogram sikap, perilaku, dan kebiasaannya. Sehingga makanya dikatakan hipnoterapi ini begitu sangat efektif. Jadi dari kognitif neuroscientist menemukan bahwa pikiran bawah sadar bertanggung jawab, mempengaruhi dan menentukan proses dan hasil dari 95 hingga 99% aktivitas berpikir. Dan dengan demikian menentukan hampir semua keputusan, tindakan, emosi, bahkan perilaku kita. Ya, ini dari tahun 2005 dari Zegedi Mazak gitu, Mysteries of the Mind. Nah, makanya tadi dari kondisi yang tadi, karena kita terus saja berpikir hal yang sama sehingga memunculkan emosi yang sama, kita sebutnya adalah adiksi emosi. Seperti orang yang narkoba gitu, yang merokok segala macam. Ini sebetulnya bukan dia kecanduan dengan barangnya. Seperti anak main games itu bukan dengan barangnya gitu. Bukan dengan gamesnya, bukan dengan rokoknya, bukan dengan drugsnya, tetapi emosinya. Jadi perasaan itu menentukan pikiran tubuh sehingga tubuh itu mengingat emosi, sehingga tubuh mengendalikan yang namanya pikiran. Ketika kita berpikir, bertindak, merasakan perasaan yang sama setiap hari sehingga tidak ada pikiran yang baru, tidak ada pilihan baru, tidak ada pengalaman baru, perasaan baru yang tercipta, membuat sel-sel kewalahan menerima pesan dari senyawa kimiawi yang dihasilkan pikiran dan emosi tersebut. Akhirnya, diri kita mengalami yang namanya desensitisasi atau kekebalan. Sehingga biasanya mereka ini menjadi lebih pemarah, merasa bersalah, sedih, tidak bisa menceritakan pengalaman tertentu, atau bisa dikatakan mereka akhirnya menjadi depresi gitu ya. Dan cara mengatasi adiksi emosi ini, kami para hipnoterapis ini gitu ya, para terapis gitu ya, saya sebagai konselor juga melakukan terapi pada saat sesi konseling dengan me apa, memperlakukan si emosinya ini gitu. Dengan karena adiksi emosi ini bisa menyebabkan macam-macam. Kalau saat ini saya juga sedang menghandle klien gitu ya, istrinya sedang hamil 7 bulan, si suaminya ini selingkuh, kemudian suaminya kepengennya itu sama ceweknya yang ini gitu ya. Dan akhirnya si laki-laki ini memang sedang terapi dengan saya, kemudian istrinya mungkin di hari Selasa nanti akan terapi. Suaminya mengatakan, "Ya, nggak tahu kenapa ya Mbak, kok saya perasaan saya pengennya ke dia aja terus. Saya tuh udah begini, udah begitu segala macem gitu ya." Maka dibutuhkan emosi yang lebih intens lagi, lebih kuat dan besar dari tubuh kita yang sudah menyimpan emosi yang A dan semua memori emosi, adiksi dan kebiasaan-kebiasaan tidak sadar sebelumnya. Maka, ketika kita bisa menyadari bahwa selama ini pikiran dan tubuh kita hidup di masa lalu, terhubung dengan berbagai kejadian di masa lalu, melalui emosi yang dirasakan atau dialami, maka kita bisa memutuskan hidup seperti apa yang ingin kita jalani, hidup seperti apa yang ingin kita lakukan secara sadar dan bijaksana. Mereka orang yang mengalami adiksi emosi, pasti biasanya mereka tidak sadar dan sulit untuk bersikap bijaksana. Dan akhirnya kita bisa memastikan bahwa kita sangat penting hidup di masa kini, di masa sekarang. Semua adiksi emosi itu berasal dari peristiwa di masa lalu gitu ya, dari hal-hal yang ada di masa lalu. Maka kalau kita sekarang penuh dengan kesadaran, maka tentukan kita pengen hidup di bawah kendali emosi atau pilihan yang kedua kita pengen hidup di bawah kendali kesadaran. Nah, jadi hambatan diri kita tahu bahwa disebabkan oleh berbagai pengalaman hidup dan makna yang dilekatkan ya. Pemaknaan dilakukan berdasarkan dari kepercayaan dan keyakinan kita. That's why. Makanya penting banget kita memasukkan semua hal-hal gitu di dalam pikiran bawah sadar kita dengan keyakinan yang tepat. Dengan kepercayaan yang tepat. Kalau saya selalu bilang sama teman-teman gitu yang muslim gitu ya. Kita harus memasukkan semua framing atau mindset-nya dari Tuhan, mindset dari Allah, mindset dari Nabi, sehingga kita bisa punya mindset yang tepat untuk menghadapi segala hal. Dan kemudian
bagaimana seberapa intensitas emosi yang muncul, bagaimana penguatan emosi di kejadian berikutnya yang serupa. Jadi ada efek yang namanya efek bola salju gitu ya. Dan sejatinya semua emosi baik adanya, tidak ada emosi positif, tidak ada emosi negatif. Setiap emosi berisi pesan penuh makna, pahami pesan ini dan kita pasti mengalami lompatan kesadaran diri dan kebijaksanaan. Nah, kita ini bekerja dengan klien-klien ini untuk mereka bisa mengenali bagaimana sih emosi ini mempunyai pesan, ya, mempunyai pesan apa gitu maknanya buat diri dia. Karena setiap emosi sebetulnya punya pesan yang sangat baik, pesan yang sangat penuh dengan apa disebutnya, kita nyebutnya ada tujuan dan fungsi yang sangat mulia. Dan ketika kita bisa menemukan gitu ya pesannya, maka biasanya para klien individu bisa mencapai, bisa mengalami yang namanya lompatan kesadaran diri dan kebijaksanaan. Karena sesungguhnya emosi adalah guru terbaik. Jadi bukan peristiwa dalam hidup yang mengubah kita secara emosional, melainkan cara kita memandang hal-hal tersebut di dalam hidup. Dan jika kamu mengubah cara kamu melihat segala hal, maka segala hal juga akan berubah. Dan pikiran, emosi, gen, dan kesehatan itu bahkan dipengaruhi oleh interaksi kita dengan lingkungan, bahkan perubahan kondisi kesadaran manusia bisa menghasilkan perubahan fisik, struktur, dan fungsi tubuh. Maka kita perlu sering-sering membangun kesadaran kita dengan mindset-mindset yang tepat ya, mindset-mindset ilahiyah. Dan salah satunya sebab yang paling utama adalah yang paling kuat ketika kita stres, mengalami secara fisik, kemudian secara kimiawi dengan makanan dan seterusnya, dan terutama secara emosi ya. Dan 75% sampai 98% penyakit mental, fisik, dan perilaku ini dari hasil penelitian Dr. Caroline Leaf, ahli syaraf kognitif, berasal dari kehidupan pikiran seseorang. 2 bahkan sampai 25% penyakit mental dan fisik berasal dari lingkungan dan gen. Maka kita harus pinter-pinter menemukan lingkungan gitu yang baik, yang positif, yang penuh dengan apa namanya hal-hal yang bijaksana. Dan ketika kita dengan sengaja mengarahkan pikiran kita, maka kita merangsang neuroplastisitas di otak dan meningkatkan fungsi kita antara 35 sampai 75%. Jadi artinya segala sesuatu yang terjadi baik dalam bentuk kesehatan fisik ya maupun mental, semuanya insya Allah bisa ada perubahan, tergantung bagaimana kita melakukan mendirect pikirannya kita, merangsang pikiran kita, karena otak kita ini eh, memiliki sifat yang disebut dengan neuroplastisitas gitu ya. Dan kita tahu bahwa kita semua adalah elektromagnetik, komunikasi antara jantung dan otak itu adalah dinamis gitu ya. Bahkan jantung kita memiliki kekuatan lebih besar, 100 kali lebih kuat dan 5.000 kali lebih kuat lagi secara magnetik daripada otak. Dan setiap sel tubuh kita sama dengan baterai super mini yang akan menghasilkan energi listrik dengan tegangan 70 sampai 90 milivolt. Jadi artinya kita juga masih menjadi sebuah manifestasi yang kita nggak tahu bagaimana jantung terhubung dengan perasaan, kemudian otak terhubung dengan pikiran gitu ya, maka bisa kita simpulkan itulah yang terjadi ketika antara pikiran dan perasaan, kemudian perasaan ini lebih besar, bukan lebih besar. Ketika pikiran dan perasaan sedang tidak selaras, maka yang menang pasti biasanya adalah perasaan. Nah, tubuh mental, pikiran, kesadaran, dan tubuh. Pikiran adalah energi dan otak adalah alat permosen elektromagnetik paling kuat yang pernah dibuat, sehingga mampu mengirimkan energi, bahkan sampai ke level sel-sel di dalam tubuh kita. Karena ketika kita tahu bahwa pikiran kita punya energi elektromagnetik yang begitu sangat besar, sesungguhnya kita bisa memanfaatkan pikiran kita untuk bisa membantu tubuh kita itu juga lebih sehat. Nah, ekosistem perawatan berlapis ya. Jadi bagaimana cara mengatasi depresi ini? Yang pertama, rawat diri dan gaya hidup. Perbaiki nutrisinya, olahraga yang rutin, ya penting nih. Biasanya makan udah oke, tapi nggak olahraga. Kemudian tidurnya kurang. Karena yang namanya jam sikardian gitu ya, itu nggak bisa diganti katanya. Dan dukungan sosial ya. Jadi ini bahkan menjadi dasar untuk pencegahan. Jadi kalau kita misalnya nggak punya teman-teman yang positif, teman-teman kita toksik gitu, terus kemudian rutinitas tidur kita juga buruk, kemudian olahraga juga tidak rutin gitu. Nah, itu bisa menjadi pemicu untuk kita mengalami depresi. Dan kemudian intervensi yang kedua adalah dengan secara psikologis ya, perilaku yang disebut dengan CBT. Kemudian ada terapi interpersonal atau IPT dan meditasi mindfulness. Meditasi mindfulness ini menurut saya perlu panduan. Tidak semua orang bisa melakukannya dan bahkan seringkali tidak mengalami ada perubahan yang sangat signifikan buat setiap orang. Makanya di sini
terapi perilaku kognitif, kemudian IPT segala itu semuanya kita masukkan ke dalam sesi hipnoterapi itu sehingga menjadi jauh lebih powerful lagi efeknya atau hasilnya. Kemudian di level ketiga ada perawatan farmakologis. Jika memang depresi ini sudah sangat mengganggu sampai tidak bisa tidur, kecemasan tingkat tinggi, maka mereka harus butuh minum obat. Jadi jangan anti sama obat juga gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, oh ya anak, saya nggak mau deh, anak saya nanti ketergantungan sama obat bla bla bla. Jika memang dibutuhkan, silakan diminum. Lakukan saran dari dokter. Nah, biasanya klien-klien saya gitu ya, mereka tuh udah ke psikiater, udah ke psikolog, kemudian mereka udah minum obat. Nah, baru akhirnya ke saya gitu, saya bantu. Kenapa saya butuh mereka untuk minum obat gitu ya? Karena untuk sesi hipnoterapi ini dibutuhkan ketenangan. Nah, ketika mereka tenang, saya bisa bekerja dengan pikiran bawah sadarnya dan mereka juga akan amat sangat terbantu. Nah, kemudian di level yang keempat, terapi lanjutan, neuromodulasi, stimulasi sel otak dengan perangkat dan terapi psikedelik atau ketamin untuk kasus yang kebal gitu ya. Bedah psikoterapi mengubah siklus. Jadi restrukturisasi diperlukan yang namanya restrukturisasi kognitif. Kalau misalnya kita tahu kita ini saya skip ya. Nah, ini perawatannya butuh pembatasan zat dan seterusnya. Oke, jadi yang tadi saya katakan bahwa depresi apakah tanda lemahnya iman ataukah merupakan hukuman dari Allah, nanti kita bisa diskusikan. Dan ya, bahwa eh maaf, tadi saya mau ke sini sebenarnya. Nah, ini tadi saya pengen ke, oh ya tadi ya, saya udah bahas sebelumnya tentang pikiran bawah sadar bahwa pikiran bawah sadar mempunyai peran yang sangat besar gitu ya, seperti apa gunung es di bawahnya itu yang begitu punya energi yang sangat kuat gitu. Makanya kalau kita merestrukturisasi kognitif secara pikiran sadar, biasanya butuh 22 kali sesi minimal. Jadi kalau ada klien yang bilang, "Saya udah ke psikolog loh, Bu. Saya udah 10 kali ke psikolog. Saya udah 4 kali ke psikolog." Apalagi yang baru cuma 2 kali ke psikolog, mereka bilang, "Saya nggak ada hasilnya." Jangan salahkan psikologinya, jangan salahkan psikolognya, tapi memang metode mereka seperti itu karena mereka bekerja dengan pikiran sadar. Tapi kalau kita bekerja dengan pikiran bawah sadar, itu akan lebih amat sangat efektif dan powerful gitu maksudnya ya. Oke, em, sepertinya itu saja. Dan ini tadi mindset yang kita butuhkan di dalam Al-Quran dikatakan maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka kita tahu bahwa di dalam diri kita semua kita memiliki ruhku, di mana ruhku ini ya memiliki banyak sekali sifat-sifat dari Allah yang mungkin hanya diberikan Nah, seperti tutup. aja gitu buat kita, tetapi begitu sangat Aku powerful tutup nggak sebetulnya layar bisa aku. membantu kita. Dan telah ditetapkan Allah iman dalam hati mereka itu dan dikuatkannya dengan ruh padanya. Jadi kalau kita bisa mengenali ruhnya kita dengan seluruh keimanan kita, maka itu akan luar biasa hasilnya. Bahkan Allah menyatakan bumi dan langit tidak cukup untuk aku tempati. Seandainya aku butuh tempat yang bisa aku jadikan tempat adalah hati atau kalbunya orang-orang mukmin. Dan keimanan seperti apa yang sehingga bisa membuat kalbu kita bisa ditempati oleh Allah, itu bisa menjadi bahan diskusi kita. Nah, dari tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiyah, inilah aku ya di buku inilah aku halaman 108 sesungguhnya. Jika engkau ingin merasakan aku ada, maka tiadakan pengakuanmu terhadap dirimu. Kemudian rasakanlah kesyukuran atas kepunyaanku yang ada padamu. Niscaya engkau tidak menemukan Makan hakmu aja di ya. dalam pengakuan atas kepemilikan daripada kata aku. Artinya, dengan kita meniadakan diri kita, yaitu dengan seluruh pikiran-pikiran kita yang ke depan, yang ke belakang gitu ya, kita benar-benar presence. Sekali Anda dalam keadaan present moment, maka akan banyak sekali possibilities yang tidak terbatas, yang tidak terhingga, yang hadir dalam medan kuantum sebagai frekuensi elektromagnetik. Ini dari Dr. Joe Dispenza. Jadi, present moment ini kalau di dalam Islam hanyalah ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketika kita ingat Allah, kita tidak mengarahkan pikiran kita ke depan, ke masa depan, tidak menarik pikiran kita ke masa lalu, gitu ya. Nah, oke. Pesan dan harapannya, depresi layaknya terjebak di dalam gua yang gelap, namun ini adalah kondisi medis yang sangat bisa diobati. Meminta bantuan profesional adalah langkah pertama yang rasional untuk menuju jalan keluarnya. Alhamdulillah. Oke, kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aku berikan lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Ngeri juga itu ya, kalau lihat petanya. Masya Allah. Barakallah. Barakallah, barakallah, masya Allah, Ya. mantap. Jazakallah khair. Izin bertanya, Bu Lucy. Siap, siap. Lanjut. Oke, silakan. Ya, Aja, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Sebelumnya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, terima wabarakatuh. kasih ya Ibu Lucy tadi penjelasannya. Mohon maaf, saya juga mungkin agak sedikit terlambat, 15 menit ketinggalan Tidak gitu. Jadi apa-apa, mungkin 15 masalah. menit sebelumnya saya tidak tahu bahasannya apa. Saya ingin bertanya Mm-mm. bagaimana cara melepaskan luka batin. Luka Oke. batin itu kan identik dengan trauma ya, trauma. Mm-mm. Tapi justru yang sekarang ada itu justru bukan traumanya, tapi impact dari trauma itu sendiri. Maksudnya perilaku si pelakunya gitu, yang tidak sesuai Hmm. dengan Ya, ya. harapan, eh, eh, tidak sesuai dengan harapan gitu. Karena mungkin maksudnya Oke. gini, si pelaku itu Mm-mm. sudah menorehkan luka batin yang diharapkan harusnya ikut memberikan kesembuhan untuk progres penyembuhan luka batin itu tersebut gitu. Tapi itu semua tidak terjadi gitu. Itu bagaimana cara melepaskan itu. Jadi yang ada sekarang, oh pantesan ya dulu tuh begitu. Oh pantesan ya dulu tuh begitu gitu maksudnya. Jadi gitu ya Ya, Bu Lucy. Mudah-mudahan mengerti dengan apa yang saya iyalah, ngerti. pertanyakan. Ya, Udah iya biasa. iya. Oke, ya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Oh, iya, terima kasih. Terima kasih, Jazakallahu Cik Nina. khair. Ini Cik Nina. Nina Mukhtar. Dulu rumahnya di Agus Salim. Sekarang di Depok. Sekalian saya juga punya Oh, pertanyaan. Bu Lucy, ya, mm-mm. kalau di Ya, pesantren itu kadang-kadang ada anak yang memang tiba-tiba dia mukul temennya tanpa iya, sebab, tanpa akibat gitu, dia langsung ngejar orang itu, langsung nendang, langsung mukul, langsung bla 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 itu dilakukan, sehingga terjadilah iya. perkelahian antar mereka. Nah, ini kan inner child itu Mm-mm. gimana cara menanganinya itu buat anak-anak 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun gitu. Karena ini kan punya latar belakang Iya, yang mungkin gitu parah, sehingga iya, mendendam di hatinya, sehingga muncul dalam bentuk bentuk seperti itu, artinya dia anarkis ke teman-temannya gitu. Itu yang kedua dari saya. Sekalian iya, aja iya. ketiga, mungkin ada lagi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jamaah Jun ya, Pak Cecep. Pak Seng. Oh, baik. Saya kira cukup dua dulu ya. Lu silakan. Dua aja dulu. Oke, oke. Ini dua juga panjang juga nih. Iya, Kak. Oh, ini dia di sini. Oke. Ini view-nya. Saya pengen Saya view-nya masih di itu kantor, Bu biar. Lucy. Oh iya. Wah, Masya Allah, Mbak Nina. Nah, gini loh, kepengennya remove spotlight. Oke, enaknya kayak gini ya. Kayaknya kita, em, nah, enaknya gini. Oke. Iya, jadi kalau tadi kita mengacu kepada materi yang sudah saya sampaikan, ya, em, ini yang terjadi sebenarnya di mana-mana itu sama seperti ini. Ini dia. Oke. Jadi ketika seseorang itu merasa bermasalah gitu ya, kita sebutnya ada hambatan diri, semua itu adalah akibat dari bagaimana dia memaknai peristiwa-peristiwa di dalam hidupnya. Dan semua itu pasti berdasarkan dari kepercayaan atau keyakinannya. Kemudian seberapa intensitas emosi yang muncul. Dan kemudian ada penguatan emosi lagi di kejadian berikutnya yang serupa. Jadi bukan, kalau kita tahu gitu ya bahwa hmm, setiap peristiwa itu memiliki makna. Kalau kita bisa tahu tentang bagaimana cara pandang kita yang tepat gitu ya, maka kita tidak akan mengalami yang namanya trauma sebetulnya. Contoh aja misalnya begini, percaya nggak teman-teman bahwa segala
yang Allah izinkan terjadi di seluruh kehidupan kita itu adalah yang terbaik. Percaya Percaya. nggak? Iya, iya, iya. Saya percaya. Takdir kan maksudnya. Yakin, aku yakin itu mah. Masya Allah. Siapa tadi tuh yang aku yakin? Pak Bapak Indra. Indra fisik 2. Iya. Ketua Pasti Pak angkatan. Indra. Oh gitu ya. Pasti Pak Indra nggak ada trauma deh. Insya Allah. Amin. Jadi Dia kalau mah kita, mulus-mulus aja, Bu. nah itu dia. Sebenarnya dalam setiap hidup itu tidak ada yang mulus-mulus aja, saya yakin. Mulus atau tidak mulus itu tergantung dari bagaimana persepsi kita menghadapi kehidupan kita, gitu loh. Kalau misalnya kita udah percaya dan yakin bahwa dalam setiap kehidupan kita ini, apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik untuk kita, berarti kita tahu bahwa setiap kejadian, apakah ada orang yang marah ke kita, apakah ada orang yang membenci kita, apakah ada orang yang menyakiti kita, yang kita anggap menyakiti, karena kita menganggapnya begitu, karena kita memaknainya begitu. Maka ketika kita memaknai seseorang menyakiti kita, maka sakitnya itu pindah ke kita, gitu. Ya, ya, ya. Maka Mbak Nina akan merasakan sakitnya. Padahal, kalau kita mau pakai mindsetnya Allah lagi, nih karena kita ngaji online, saya bukan ustazah, tapi saya suka sekali dengan mindset-mindset seperti ini gitu ya, yang bisa banyak membantu klien-klien saya. Kalau misalnya di dalam Al-Quran, Allah pernah berfirman, bahwa segala perbuatan baik dan buruk, itu adalah untuk diri dia sendiri. Percaya nggak? Ya. Aku yakin Masa? lagi ini mah. Yakin. Masa? Betul, Iya, betul. segala kebaikan akan kembali kepada kita. Segala Yes. keburukan kembali juga ke kita, gitu kan? Iya, iya. Nah, ketika orang lain berbuat buruk, itu untuk Mbak Nina atau untuk dia sendiri? Untuk dialah pastinya. Oke. Terus kenapa Mbak Nina ambil keburukannya? Tapi kan masih kepikiran. Sakit hati, bro. Iya, Itu karena serakah, karena jiwanya serakah jadi diambil terus. Hush, Kak Indra. Salam kenal, Kak Indra. behind the screen. Itu Mbak Nina. Coba pahami deh. Renungkan lebih dalam lagi. Saya suka memberikan ilustrasi kayak gini ke klien-klien saya. Terutama yang Muslim ya. Kalau yang Kristen saya dengan framework yang beda lagi. Kalau misalnya kita tahu bahwa setiap orang berbuat buruk, misalnya dia ngomong jelek, berperilaku jelek, bersikap jelek gitu ya, buruk, itu kan untuk dirinya dia sendiri. Betul ya? Kalau Ya, misalnya betul. kita mau ilustrasikan perbuatan buruk itu dengan kotoran, pup gitu ya, tai misalnya. Dia itu lagi ngeluarin apa? Ya itu yang Kotoran tadi kan? Ibu Lucy sebut. Nah, sekarang kalau misalnya dia udah keluarin kotoran, kamu mau nggak dekat-dekat Mbak Nina? Mau nggak dekat-dekat? Enggak, Nggak mau. Mau nggak ngambil? Mau pegang nggak? Mau pegang nggak? enggak. Terus baunya nih kan kalau ada kotoran itu kan pasti ada bau ya. Bau tai kucing aja deh. Hmm, Mau hmm. diambil nggak tuh baunya? Dimasukin ke botol biar dijadiin kenang-kenang. Mau nggak? Enggak, Nggak enggak. mau kan? Yes. Mau nggak diambil, kemudian dimakan, ditelan, dikunyah-kunyah, mau nggak? Indra Tidak. itu yang mau. Nggak mau. Iya, seperti itu. Ketika seseorang merasa tersakiti oleh orang lain, itu sama aja dia lagi ngambil kotoran, dia makan, dia kunyah-kunyah, dia telan, dia simpen lagi. Hmm. Gitu. Tuh, Amin. Apa sih? Ya, kalau kita udah benar-benar yakin bahwa perbuatan buruk itu untuk dia, terus kok kita ngambil? Tadi kata Kak Indra serakah sih. Jangan Gitu percaya ya. dia mah, Bu. Itu Asal benar, jeplak. itu benar. Mbak Nina, Mbak Nina sayangku, itu benar. Kita suka suka mengambil yang bukan hak gitu loh. Kalau Hmm. orang punya hak berbuat baik dan berbuat buruk, maka ketika dia berbuat buruk itu haknya dia, bahkan itu akan kembali ke dia, betul nggak?
Terus kita mau ngambil nggak? Ngapain? Betul, betul. Gitu. Dia marah-marah, dia hina-hina kita. Wah, kotorannya banyak banget tuh yang keluar. Terus kita ngerasa kurang ajar tuh orangnya ngatain gue begini bla 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 bla. Dia begini-gini bla bla. Itu berarti kamu ngambil. Gitu Mbak Nina. Dengerin So, tuh Hayati. iya. Diam cicing Jainuddin. Iya, iya dok, Dia dok. Ya Bu Lucy. coba deh, renungin deh. Renungin aja cuman satu ayat itu aja, itu luar biasa banget. Nggak akan ada orang tuh ngerasa sakit hati gitu ya, terluka, benci, dendam gitu loh. Heeh. Iya, iya. Yes. Jadi yang ada akhirnya kalau kita ngelihat dia itu lagi muntahin kotoran, orang yang nggak punya kotoran bisa nggak ngeluarin kotoran? Nggak bisa ya. Hmm, Kalau orang yang nggak punya kebaikan, dia bisa nggak ngeluarin kebaikan? Nggak bisa. nggak bisa. Artinya, kalau ada orang yang mengeluarkan kotoran, berarti dia di dalamnya punya banyak kok kotoran. Betul nggak? Hmm, Iya. Nah, kalau Mbak Nina merasa nggak punya kotoran, jangan ditambah sama kotoran orang lain. So, tetaplah menjadi orang baik. Dan lihat dia, kasihan banget ya dia penuh sama kotoran gitu loh Mbak Nina. Iya, iya, iya. Kasihan ya. Kita jadi nggak marah. Kita jadi malah kasihan sama dia. Akhirnya, yang ada apa? Kita angkat tangan. Benar nggak? Ya Hmm, Allah, aku mohon kepadamu. Dia juga adalah saudaraku sesama muslim. Aku mohonkan kepadamu, engkau yang maha membolak-balikan hatinya. Berikanlah dia cahaya petunjuk untuk dia memiliki sinar kebaikan di dalam dirinya. Benar nggak? hmm. Masya Allah, semoga aku mampu demikian. Amin. Indra. Amin Kak Indra. Tapi Bu Lucy, eh, kejadiannya itu sekarang kenapa justru si korban itu ditempatkan di posisinya oleh si pelaku sebagai justru dia yang bersalah ya. Jadi seperti dibalik. Heeh, Iya, maksudnya? begitu maksudnya. Jadi justru Iya. sekarang pelaku itu justru menganggap semua itu terjadi karena kesalahan si korban. Jadi yang tersudutkan itu si Oke. korbannya. Terus si korban ngerasa nggak kalau dia semua kejadian yang di dia itu adalah akibat si korban? Yang nggak merasa kali ya, Ya udah. pastinya. Terus, kenapa? Ya kan gemes aja. Dia yang punya pikiran begitu, kenapa kamu mengambil pikirannya dia? Gitu. Nah, kalau misalnya memang masih sulit untuk Hmm. bisa mengolah mengolah perasaan itu, segera hubungi Melepaskan profesional. kemelekatan ya. Maksudnya melepaskan kemelekatan itu sendiri gitu ya Bu Lucy. Ya, emang orang tuh seneng banget melekat-melekat gitu kan. Karena mereka selalu suka gitu dengan hal-hal yang udah berlalu. Dia suka gitu ke depan gitu. Padahal yang hari ini aja, nafasnya dia aja, dia nggak bisa menyadari. Dia nggak bisa menyadari detak jantungnya nih yang saat ini yang berdetak. Yang dia bahkan juga bisa bertasbih. Kalau kita berfokus kepada itu, ada nggak masalah? Coba rasain. Coba rasain. Rasain tarikan dan hembusan nafas. Rasain detak jantung. Rasain bagaimana darah kita sedang mengalir. Rasakan tubuh ini. Ada perasaan apa? Nggak ada apa-apa kan? Ya bersyukur masih diberikan rezeki kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepikiran nggak Amin, dengan yang tadi amin, sakit amin. hati? Maksudnya gimana? Kepikiran nggak dengan yang tadi sakit hati tadi, dengan korban tadi, kepikiran nggak?
ya. Ya, nanti kalau misalnya memang butuh bantuan, silakan bisa hubungi saya. Saya Iya, punya banyak nanti saya teman-teman minta juga. nomor kontaknya ya, Bu Lucy. Boleh, boleh. Silakan nanti akan saya share lagi ya nomor saya. Iya, Oke. Nah, tadi iya. kalau Ya katakan, nih Nina nanti private aja tuh, iya. private. Nah, Hmm, iya. Nah, tadi Betul. ada, jangan Iya. sak. Terima kasih ya, Bu Lucy. iya sama-sama. Silakan ke pertanyaan kedua, Bu Lucy. Oke, dari Bang Kim ya. Oke, Bang Kim, ini pertanyaannya memang apa ya? Jawabnya gampang, tapi pada prakteknya nggak mudah. Karena Bang Kim kan sekarang sebagai pendidik nih, dan bagaimana melihat anak-anak ini, mereka ini membawa gitu ya semua emosi itu dari rumah. Kenapa kok dari rumah? Ya karena rumahlah yang menjadi tempat pertamanya mereka belajar tentang yang namanya emosi. Di rumahlah pertama kalinya mereka belajar dari orang tua bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku. Nah, ini nggak mudah. Gimana caranya untuk bisa mengubah gitu ya? Ada banyak tahapan sebenarnya, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik yang emang benar-benar concern gitu ya untuk bisa ngebantu si anak didik ini. Jadi yang pertama-tama biasanya kalau saya ketika ada datang orang tua gitu dengan anak yang mengalami penyimpangan perilaku, biasanya kalau mereka di usia-usia itu di bawah 7 tahun, bahkan di bawah 12 tahun aja itu di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun, saya pasti akan langsung sarankan kepada mereka orang tua harus melakukan counseling. Jadi counseling untuk orang tua dulu. Nah, nanti mereka cerita, "Ya anak saya begini begini bla 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 segala macam." Pasti pertama kali yang saya tanya, "Gimana hubungan Anda dengan pasangan? Bapak Ibu sering berantem nggak? Bapak Ibu komunikasinya baik nggak? Terus gimana selama ini kalau sama anaknya? Kalau anak lagi bertingkah, apa yang dilakukan? Terus gimana komunikasinya sama anak dan seterusnya." Dan dari situ saya akan memberikan banyak sekali gitu ya. Biasanya durasinya bisa sampai 3 jam. Saya sudah beritahukan kepada mereka, kita ada sesi konseling di pertama gitu ya untuk mengenali bagaimana pola asuh mereka di rumah. Kemudian di pertemuan berikutnya mereka belajar tentang yang namanya parenting. Dan kemudian yang ketiga baru saya bekerja dengan anaknya. Saya bilang anak-anak di bawah usia 12 tahun, mereka masih amat sangat bergantung kepada orang tua. Kalau orang tuanya juga tidak memberikan fasilitas apa disebutnya support system yang sangat baik yang dibutuhkan oleh anak, percuma saya bilang. Saya sih mau gitu terapiin anak bapak ibu. Saya dapat masuk transferan gitu ya. 1 kali sesi bisa 2 juta. Saya masuk kantong gitu kan. Tapi apakah bapak ibu mau mengeluarkan uang tapi ketika nanti dia sudah berubah, balik lagi ke rumah dengan pola yang sama, dengan support system yang sama, dia akan berubah lagi. Maka dibutuhkan perubahan dari orang tua juga, gitu. Jadi nggak mudah, Bang Kim, kalau misalnya bagaimana nih caranya gitu untuk mengubah gitu ya dari Bang Kim bisa memberikan konseling mungkin kepada orang tuanya, tapi kemudian referensikan mereka, rekomendasikan mereka untuk bisa ke psikolog anak atau ke hipnoterapis anak dan keluarga, supaya mereka bisa terbantu dengan sangat baik gitu. Saya pernah menangani anak yang seperti itu, pokoknya setiap dia mau apa namanya di sekolah gitu ya, pokoknya dia ada anak lewat disengkat, ada anak jalan ditabrak gitu ya, kemudian pokoknya disebutnya agresif gitu ya. Jadi agresif sama hiperaktif beda. Dia agresif. Nah, akhirnya begitu diketahui ternyata dia di rumah sering banget dipukulin sama ayahnya. Ada lagi anak yang sangat agresif, ternyata di rumah ayahnya itu sering melakukan KDRT kepada ibunya. Kemudian dia juga ada anak lagi yang lainnya, dia mengalami bullying mengalami bully di rumah. Kecuali kalau anak-anak 12 tahun ke atas gitu ya, bisa terjadi misalnya anak-anak remaja, kuliah gitu ya, mereka mengalami bullyingnya itu bisa jadi gitu ya dari sekolah. Nah, jadi butuh tahapan-tahapan Bang Kim untuk bisa membantu anak-anak seperti itu.
Nah, kalaupun yang paling sederhana yang bisa dilakukan sama Bang Kim, rangkul anak itu, ajak ngobrol. Kamu di rumah suka dipukulin nggak? Suka dikasarin nggak? Gitu. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu tuh amat sangat bisa. Saya juga sering kali kok akhirnya fokus ke anaknya karena orang tuanya udah nggak bisa diapa-apain. Orang tuanya benar-benar yang tidak bisa menerima masukan gitu ya. Biasanya nih mereka yang mohon maaf, misalnya saya dapat referensi dari mana gitu ya, secara ekonomi juga di bawah sehingga apa namanya, anak ini tuh memang butuh gitu untuk saya bantu gitu ya. Tapi ya orang tuanya biasanya tidak, bukan dari orang tua gitu inisiatif untuk membantu anaknya. Akhirnya saya fokus ke anaknya gitu ya. Saya bantu dia untuk dia bisa merilis perasaan-perasaannya dia yang terpendam selama ini, yang dia tidak bisa salurkan gitu, yang dia tidak bisa olah gitu ya. Saya bantu secara emosi dan akhirnya berubah gitu. Gitu sih Bang Kim. Baik, Mudah-mudahan menjawab ya. baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Nanti kalau misalnya mau ada sesi khusus gitu belajar untuk rilis emosi boleh. Nanti saya Siap, siap. bantu. Siap. Hipnoterapi juga sekalian ya, Bu. Kalau Iya. hipnoterapi nggak bisa Jadi mungkin online. ya harus langsung ya, harus offline ya. Jadi Iya, mungkin lewat pendekatan secara persuasif juga ke anak itu kali ya. Udah habis iya ya waktunya ya. betul. Iya, Ada Jadi ini pertanyaan ada dari itu di chat Bang Kim? pertanyaan terakhir. Iya, iya dari Bunda oh Galuh. Sok iya, mangga dibaca Bang apa Kim. Dan batasannya? ini yang terakhir karena waktu juga yang tidak mungkin kan kita ada satu sesi lagi karena Mm-mm. nanti yang perlu memperluas, memperpanjang, memperdalam itu di eh, apa Wapri aja ya, Iya, Japri. iya boleh. Jadi Iya, dari iya. Bu Galuh, apa batasannya seorang yang depresi cukup konsultasi dengan psikolog atau harus minum obat dari psikiater? Itu sekalian Oke. ini closing statement ya, Bu Lucy. Iya, Baik, boleh. silakan. Oke, jadi Ibu Galuh, ketika anak sudah mengalami kondisi yang begitu sangat apa namanya tidak bisa melakukan apapun gitu ya, bahkan ibu juga sulit untuk bisa menghadapi anak gitu ya, silakan datang ke dokter, ke psikiater untuk bisa membantu anaknya mengalami ketenangan melalui obat gitu. Jadi sebetulnya batasannya kalau misalnya anak ini masih bisa berdiskusi, dia masih bisa melakukan aktivitas gitu ya, tetapi sudah ada tanda-tanda depresi, maka kita bisa bantu gitu sebetulnya tanpa perlu obat. Tapi kalau anak ini sudah benar-benar tidak bisa bangun dari tidur, kemudian dia benar-benar kalau bisa tuh dibilang tuh ngeheng gitu ya. Ada beberapa anak walaupun sudah minum obat dari psikiater, mereka datang gitu ya dengan mata yang udah nanar gitu ya, udah kosong gitu, datang ke saya tuh udah kayak orang blow on gitu. Nah, itu perlu minum obat gitu. Mungkin itu ya Bu Galuh. Silakan teman-teman jika mau berteman gitu atau mau japri bisa ke nomor di 0857 0110 1997. Oke, Polusi. Sehat selalu. Terima Baik, kasih baik. Kak Abdul Terima Salam. kasih. Sama-sama. Barakallahu walakum. Semoga Lebih dan kurangnya saya mohon bermanfaat. maaf. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya Waalaikumsalam. ingatkan, Waalaikumsalam. ingatlah aku Waalaikumsalam kata Allah, Waalaikumsalam hanya warahmatullahi dengan mengingat wabarakatuh. aku kata Allah hatimu menjadi tenang. Kalau Amin. sudah mengingat Allah tapi belum tenang, berarti mungkin ada yang salah dengan cara mengingatnya atau dengan cara mengenal Allahnya. Baik. Oke? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Siap. Alladzina Baru amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. masih Mantap. ada 3 pertanyaan ini. Ya, kita Bagus, bagus, bagus. eh, Menarik sih. terima kasih, Apa terima namanya? kasih. Kita tutup sesi pertama, baca hamdalah, alhamdulillah. Pertanyaannya di bawah layar aja kali ya, di belakang layar nanti ya yang masih mau nanya. Ya, Iya, nanti bisa boleh. dijapri. Kalau bingung nggak sempat nyatet, ntar ke saya aja, ntar saya kirim nomornya. Gitu. Iya. Baik. Terima kasih Bu Lucia Pansilawati dan ini saatnya kita doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Khair. Daftar nama-nama udah dipegang Ustadz.
Pak Khair? Saya buka. Lagi saya buka nih. Ya, Oke. oke. Pak Ya, di saya grup. persilakan. Ya, Saya sudah ada di persilakan. grup. Pak Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina syafiina rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatillah, rahimaillah semuanya. Terima kasih tadi siapa Ibu Lucy ya membuka wawasan kita tentang bagaimana seseorang itu secara psikologis mempengaruhi kejiwaannya dan juga banyak pengaruh faktor pengaruh dari luar maupun dari dalam. Ya terbuka pandangan kita tentang bahwa keadaan kita pada saat ini ya bukan hanya kita, keluarga kita juga, orang-orang terdekat kita bisa saja mereka mempunyai gejala-gejala hal seperti itu. Secara eh, melihat daripada penyakit-penyakit yang ada tadi, kita bisa lihat ada penyakit secara fisik dan psikis. Penyakit psikis yang bisa mempengaruhi menjadi penyakit fisik. Dan semua itu di dalam Islam sangat-sangat sekali eh, berpengaruh di dalam mereka menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Kita-kita yang beragama Islam. Tadi Ustaz Salam menyebutkan alladzina amanu tatmainu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang jiwanya tenang dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu ikhtiar kita untuk menenangkan hati kita adalah tadi juga Bu Lucy mengatakan kita manusia itu senang yang namanya mengingat hal-hal yang sudah lalu. Di antara hal-hal yang sudah lalu yang manis, terasa manis di dalam jiwa kita, di antaranya bagaimana kita mengingat orang-orang tua kita. Dan ketika kita mengingat orang-orang tua kita, ada kalanya juga menimbulkan rasa ketenangan, rasa kecemasan, dan kerinduan yang dalam pada mereka akibat daripada kenangan-kenangan manis kita dengan orang tua kita dan akibat dari pengetahuan kita tentang agama bahwa orang-orang tua kita lah yang menjadi wasilah kita untuk hadir di dunia. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia yang menjadi wasilahnya dia di dunia, yang menjadi wasilah dia mendapat kesenangan dan kebahagiaan, maka dia adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir sesi ini kita sama-sama niatkan dalam hati kita. Kita di samping mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sesi ini kita juga mendapatkan ridho daripada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita dengan cara kita mendoakan mereka. Mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentunya teman-teman sudah banyak mengirimkan nama-nama keluarga, orang-orang tua yang telah meninggal dunia, yang mereka terus berharapkan kiriman hadiah dari orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang menjadi penerus mereka ketika mereka sudah tiada. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Jika mati seorang anak Adam, maka terputuslah amalnya. Tidak bisa dia sholat, tidak bisa dia bersedekah, tidak bisa dia haji, dan tidak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas di dunia. Kecuali ada 3 amalan. Ada 3 hal yang menyebabkan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu tetap mendapatkan aliran, ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya
Kalau dikatakan stres tadi, ya orang hidup ada stresnya, ya seperti tadi yang diceritakan oleh Bu Lucy, yang diterangkan oleh Bu Lucy. Tapi juga orang meninggal ada stresnya. Di mana mereka stres? Mereka stres ketika menghadapi perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhitungan yang paling berat dan paling lama itu kita nggak tahu berapa lamanya. Ada yang sudah ribuan tahun, ada yang sudah ratusan tahun, ada yang baru kemarin. Mereka itu bisa jadi stres di dalam kuburnya. Karena alam barzah, alam kubur, alam yang menjadi pintunya kita nanti, yaumul akhirat, di situ kita mempertanggungjawabkan amalan-amalan ibadah kita ketika hidup. Dan yang bisa meringankan, mengurangi beban daripada itu adalah akibat dari doa-doa kita yang masih hidup. Anak-anak kita, orang-orang tua kita, pemilik kita, teman-teman kita yang mendoakan pada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Kali ini kita mudah-mudahan kita niatkan dengan hati kita yang tulus, ikhlas, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang telah mendahului kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu doa yang ini semua diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kirimkan mereka hadiah dengan bacaan suratul Fatihah. Dan kita yakini bahwa apa yang kita kirimkan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang meninggal dunia di dalam kuburnya. Dan dengan kiriman inilah mereka berbahagia. Yang bahagianya itu melebihi orang-orang yang mendapatkan dunia beserta isinya. Mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Fatihah ila Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila ruhi khusus almarhum Haji Yusri Marsedi bin Sultan Umar wal marhum Mikam bin Haji Satab wal marhum Haja Marsina wal marhumah Haja Marsina binti Emain wal marhumah Haja Siti Aminah binti Musa wal marhum Agus Supartojo bin Rekso Diharjo wal marhum Haji Sanin Sutisna bin Haji Samian wal marhumah Haja Suwarni binti Haji Sukarta wal marhum Haji Minti bin Kini wal marhumah Haja Amsani binti Haji Namin wal marhum Ibu Wasti binti Salam wal marhum Bapak Tagih bin Tala wal marhum Haji Iun Rafiun bin Raji wal marhum Haja Taimah binti Haji Halimah Suri wal marhum Haji Hamdani Ridwan bin Said wal marhum Bapak Eko Saliman bin Irasig Sagio wal marhum Mah Ibu Sri Sumartuti binti Marijan wal marhum Bapak Misi Ranto bin Sinto Darmo Wongso wal marhumah Ibu Nuriyatun Astuti binti Sumowarji wal marhum Mah Ibu Haja Fatimah binti Ahmad Sumadi Harjo wal marhum Bapak Pariman Sutajo bin Nomo Sumarto wal marhum Haji Suparti bin Sawan wal marhum Haji Ilham Firdaus bin Haji Suparti wal marhum Bapak Santoso bin Martodi Harjo wal marhum Syamsuar bin Hamzah wal marhumah Sufni dari binti Marzuki wal marhum Haji Raban bin Daisin wal marhumah Haji Bonong binti Haji Ridan Haji Bonong bin Haji Ridan wal marhum Bapak Hashim bin Sartam wal marhumah Ibu Ngatan binti Kartopawiro wal marhum Rudi Sutiana bin Adi Sutiana wal marhum Bapak Sultan Darwin bin Sultan Pasang Sumaila Ruwahi almarhum walidi Haji Muhammad Ali bin Muhammad Hasan wajiddi Muhammad Hasan Kutuddin Saman Wajiddati Jamila bin Raisin Sumaila Ruhi Jid Kutub bin Salman Sumaila Ruhi walidina walidikum wa amwatina wa ammatikum wa akhwatina wa akhwatikum wa syaikina wa masyayikum wa asatizatina wa asatizatikum wa man ijtama'na huna bisababi la niyati anna Allah ayyaghfir lahum wa yarhamhum wa yuskinuhum fil jannah wa la niyati anna Allah ayaj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufratan min khufari niran bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان أعوذ الرجيم. بالله من بسم الشيطان الله Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرجيم. الرحيم. الحمد Bismillahirrahmanirrahim. لله رب العالمين، الرحمن Alhamdulillahirrahmanirrahim. الرحيم، Bismillahirrahmanirrahim. Maliki مالك yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. يوم الدين. Maliki إياك yaumiddin. Iyyaka نعبد na'budu wa Iyyaka iyyaka وإياك na'budu wa نستعين. iyyaka nasta'in. اهدنا nasta'in. Ihdinas الصراط Shiratal المستقيم، siratal ladzina mustaqim. صراط an'amta الذين Shiratal 'alaihim أنعمت ladzina عليهم an'amta ghairil maghdubi alaihim غير 'alaihim المغضوب ghairil عليهم maghdubi ولا waladdallin. alaihim waladdallin. الضالين. رب Amin. اغفر لنا ولوالدينا آمين. استغفر الله Amin. العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. Astagfirullahaladzim. لك الحمد، Astagfirullah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Muhammad. وصل وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه Amin. Ya Allah. ويكافئ Amin. مزيدا. يا Amin. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. Ah, سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم Amin. صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في Amin. كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل Amin. وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما حللناه من لا إله إلا الله، ما سبحناه من سبحان الله وبحمده، وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واسلة، ورحمة Amin. من مواهب فضلك نازلة، وبركة شاملة، Amin. وصدقة متقبلة نوديها Amin. إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم إلى أرواح في هذه القرطاس من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Amin. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا Amin. تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات Amin. والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا Amin. من أهل الخير، وأن تعاملنا Amin. يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في Amin. أدياننا وأنفسنا Amin. وأموالنا Amin. وأولادنا وأحبابنا وأزواجنا Amin. وذرياتنا Amin. وجيرانا من كل محنة وبؤس وضير، إنك Amin. ولي بكل خير، ومتفضل Amin. بكل خير، ومؤت Amin. لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم Amin. اجعل جمعنا جمعا مرحوما، Amin. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب Amin. علينا إنك Amin. أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا Amin. عذاب النار. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد Amin. لله رب العالمين. Amin.
Alhamdulillah, demikian. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang Amin. lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sallallahu yakum billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Bang Oir. Barakallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah saya sudah. Anda pamit ya. Ada Amin. agenda lagi. Ya, siap. Oke. Makasih Siap. semuanya, Bu Lucy, Ini makasih. udah boleh, ini boleh foto dulu kali, foto dulu Ya, kita. foto-foto. Boleh. Buka dulu kameranya, Pak Royat, Pak Roy. Sehat, Ki? Ya Allah. Oke, senyum yang manis. Seger. Wah, di sini semua ustadz-ustadz nih, Masya Allah. Nanti juga Ustaz ya. Jazakallah. Oke, kita foto ya. Kita mulai. Saya cuma dapat 6 orang. Oh iya. Kita mulai foto 1, 2, 3. Oke, lucu banget sih Kak Indra. Masya Allah. Oke. Oke, sekali lagi. Masih Sehat atas selalu. ilmunya sih. Sehat selalu, Terima berkah. kasih. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih kalian Assalamualaikum. semua. Terima kasih semuanya yang Assalamualaikum lainnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Kim. Udah nih. Tinggal ngopi nih. Ngopinya kapan, Woi? Ngobrol dulu nama sebentar. Aneh pamit ya. Sebenarnya ini pamit Oir. ya. Dulu ngapa? Ya. Buru-buru amat lu. Kenalilah Iya. dirimu. Niscaya Anda ada aku yang akan kita mengenalimu. Kim. Iya dah, pada sehat dah semua ya. Amin. 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 Udah ya. Mau lanjut Oke. ya. Ya. Lanjut jihad. Lanjut. Iya dah. Saya mau merangin, kita lanjut merangin Yahudi. Berbagi dengan Tiara. Tutup ya. Kita membunuh iblis dulu. Mau merangin Yahudi.